Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, silakan KM pimpin doa. Belajar baik-baik kita berdoa. Doa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Baik. Terima kasih Pak. Hari ini akan saya dulu di absensinya, apakah ada yang tidak hadir atau hadir semua. Nanti kalau saya panggil dan hadir ya. Abdillah Rozak ada masuk. Abisna ada Abisna. Kemudian Alfia Anik, Diana ada? Oh, tidak ada. Dinda ya. Dindi ya. Diva Ahmad tidak hadir. Fabian iya. Faiz Farah Dea Resti, kemudian Gina juga, Ian Sugianto. Kemana saja ini? Ian nih jarang berangkat ya? Ada kabar tidak? Tidak ada kabar? Tidak ada. Kurnia ada. Muhammad Adria tidak berangkat. Faisal? Nah, seperti Faisal nih berangkat terus, bagus. Muhammad Nurfat, wah bagus KM harus selalu hadir. Mutiara, ada Mutiara? Bagus. Nailus, iya. Naufal? Tidak hadir. Rahmat Hidayat. Nah, males nih Rahmat Hidayat nih. Berangkat lagi. Putri dia. Ya. Retno. Sakit. Sakit apa? Saya tahu. Dari kemarin. Nanti ditengok. Ya. Ke sana nanti. Mana keadaannya ya? Belum. Sudah berapa hari tadi? Dari hari Rabu. 3 hari ya. Rizka Cahyani. Ya. Tertianingsi. Ya. Dirti. Harus hadir semua nih, harus hadir. Sriyanti. Ya, betul. Susan. Susan? Ada Susan? Tidak ada berangkat. Nelly. Lukanis. Ya. Bunga. Bunga tidak ada. Ya, baik. Nanti yang tidak hadir itu harus ada di lepas dulu itunya. Dari mana? Harusnya jam 3.19 baru datang. Ya, dilepas dulu. Ya, baik. Anak-anakku semua, apakah kalian sudah siap untuk belajar? Siap. Semangat dong. Siap belajar? Siap. Siap. Ya, baik. Apakah kalian pernah membaca karya sastra lama atau prosa lama? Dongeng, seperti dongeng. Kalian pernah membaca itu? Nah, pernah mendengarkan? Pernah. Kemudian selain dongeng, apalagi cerita rakyat yang sudah kalian baca atau yang sudah kalian dengarkan? Cerpen itu termasuk prosa lama atau prosa baru? Prosa baru. Ini prosa lama.
berarti seperti apa tadi? Cerita rakyat, dongeng, legenda, apa lagi? Fabel. Sekarang hikayat. Nah itu anak-anak semua ya. Jadi sekarang kita akan mempelajari tentang hikayat. Sudah tahu hikayat itu apa? Apa hikayat? Karya drama yang membentuk suara dari maju memberikan mengundang. Iya, betul. Itu karya sastra lama berbentuk prosa dari Melayu. Artinya bagaimana? Prosa lama hikayat itu asli Indonesia atau bukan? Dari mana berarti itu? Dari Melayu, itu tulisannya dari Melayu. Apa? Dari mana? Ada yang tahu? Asal usul hikayat dari mana ya? Silakan, boleh kalian asal pikiran otaknya, silakan kalian ingat-ingat pelajaran itu pelajaran pada waktu di SMP juga ada. Ya. Dari mana hikayat? Dari Arab yang dibawa ke Indonesia oleh para pedagang. Ya, baik. Anak-anak semuanya, pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang lihat di situ tentang apa? Hikayat si miskin. Ini salah satunya. Bab yang diinginkan adalah pada pertemuan ini kalian bisa menemukan atau mengidentifikasi karakteristik. Tahu karakteristik apa? Apa karakteristik itu? Ciri. Ciri dari apa? Dari hikayat. Kemudian yang kedua, kalian diharapkan dapat mengidentifikasi nilai-nilai yang terdapat di dalam hikayat. Ya. Ini baru datang. Nanti jangan duduk lagi ya. Ya, sok silakan duduk di mana tempatnya. Ya, baik, lanjutkan. Baru sampai mana tadi? Nilai-nilai yang terdapat di dalam hikayat. Nah, yang ketiganya, kalian diharapkan dapat menganalisis tentang isi dan nilai-nilai yang masih relevan dengan kehidupan sekarang ini. Ya, artinya yang masih berlaku di kehidupan sekarang ini nilai-nilainya. Bisa dipahami? Yuk, coba kita lihat di sini. Seperti di sini, contohnya yaitu hikayat. Ya, contohnya hikayat. Hikayat apa di sini? Namanya hikayat si miskin. Coba kita lihat di sini. Lihat di sini. Analisisnya seperti apa? Biar nanti kalian tahu LKPD atau lembar kerjanya, tugasnya bagaimana? Kalian akan ada di sini. Coba. Kalian pernah membaca hikayat si miskin? Belum? Jadi kalian nanti diharapkan yang pertama adalah menceritakan nanti mencari mengidentifikasi karakteristik dari cerita hikayat yang ada di sini. Kemudian yang kedua menilai. Nah, ya, jadi mencari atau mengidentifikasi nilai-nilai yang terdapat pada hikayat. Kemudian yang ketiga, isi dan nilai-nilai dalam hikayat
yang masih sesuai dengan kehidupan saat ini. Nah, coba dilihat di sini. Karakteristik cerita rakyat atau hikayat. Yang pertama ada apa di situ? Istana sentris. Istana sentris. Kemudian Arkais. apa lagi? Anonim. Apa lagi? Sadis. Apa lagi? Mustahilan. Mustahilan. Inilah karakteristik atau ciri-ciri dari hikayat. Coba lihat lagi di sininya. Strukturnya. Ada di situ? Di bukunya ada? Ada di bukunya? Ada. Ada berapa di situ? Struktur dari teks hikayat. Yang pertama ada apa? Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, dan yang terakhir, koda. Itu struktur dari teks hikayat. Lanjutkan. Nah, contohnya apa di sini? Contoh cerita rakyat, cerita hikayat si miskin beserta strukturnya. Nanti kalian seperti ini modelnya. Ya, modelnya seperti ini kalian nanti akan kerjanya. Jadi yang pertama kalian tentukan tadi abstraksi, ada tidak, bagaimana abstraksinya, isinya dari bagian mana sampai bagian mana, kemudian orientasinya dari mana sampai mana, kemudian yang ketiga tadi apa? Yang ketiga apa? Yang ketiga apa tadi? Komplikasi. Nanti komplikasinya bagian dari mana sampai mana? Nah, coba lihat di situ. Ya, sampai dengan nanti koda. Nah, kemudian setelah kalian menentukan itu, baru di sini kalau kalian mengidentifikasi nih nilai-nilainya. Ada berapa di situ? Itu nilai-nilai pertama di dalam teks hikayat si miskin. Coba lihat di situ. Ya. Yang pertama ada nilai moral. Apa nilai moralnya? Kemudian berikutnya nilai apa lagi? Nilai budaya. Nilai budaya. Yang pertama apa isinya? Sebagai orang anak yang menghormati orang tua. Kemudian apa lagi? Hendaknya seorang anak dapat berbakti pada orang tua. Kemudian nilai apa lagi di situ? Nilai sosial. Nilai sosial. Apa yang terdapat dalam hikayat si miskin? Kita harus saling Harus saling menolong terhadap sesama dan pada orang yang membutuhkan tanpa rasa pamrih. Kemudian apa lagi di situ? Kita mau berbagi Untuk meringankan beban orang lain. Ya. Kemudian yang keempat nilai religius. Jangan apa? Jangan mempercayai ramalan yang belum tentu kebenarannya. Dan percayalah pada Tuhan. Jadi yang menentukan nasib itu bukan ramalan, melainkan Tuhan Sang Khalik Al-Fatihah. Ya, kita semua yang Muslim, kita harus percaya kepada Allah. Ya, nah, berikutnya yang terakhir, nilai apa? Pendidikan. Kita harus saling menolong kepada sesama dan satu orang yang membutuhkan Rasa apa di situ? Yang membutuhkan tanpa rasa pamrih, harus ikhlas. Ya, jangan terpaksa. Nah, yang terakhir, jangan mempercayai. Ini sama dengan yang keempat? Ya, sama. Ada bagian yang sama. Artinya bisa masuk ke nilai religius, bisa juga masuk ke nilai pendidikan. Nah, ini nilai-nilai. Ya, anak semua. Berikutnya, yang masih relevan. Semuanya masih relevan. Nilai moral tadi.
Ya, masih berlaku tidak sekarang? Masih ada seperti itu. Ya, coba lihat di sana. Kita harus bersikap bijaksana dalam menghadapi segala hal di dalam hidup kita. Apakah benar seperti itu? Masih berlaku sekarang? Masih. Masih. Kemudian nilai budayanya sebagai seorang anak kita harus menghormati orang tua. Masih berlaku tidak sekarang? Masih ada sekarang? Masih ada. Bahkan harus. Ya, anak harus patuh kepada orang tua. Sampai dengan nilai pendidikan, yaitu kita harus saling tolong menolong bersama dan pada orang yang membutuhkan tanpa rasa pamrih, serta jangan percaya kepada orang lain. Ya, berikutnya. Ya, apa di situ? Pasti? Kamu pasti bisa. Nah, dari apa yang saya paparkan di sini, kira-kira dapat dipahami. Tugas kalian apa? Yaitu menentukan atau menganalisis. Ya, dari yang pertama analisa apa? Karakteristik. Yang kedua, mengidentifikasi nilai-nilai. Yang ketiga, dengan kehidupannya sekarang masih relevan atau masih sesuai. Dan yang terakhirnya adalah nanti setiap kelompok itu, karena kalian akan dibagi menjadi beberapa kelompok, ya setiap kelompok akan menyampaikan hasilnya, dan kelompok yang lainnya nanti akan memberikan tanggapan sebagai masukan, ya untuk memperbaiki analisis yang sudah dilakukan atau dikerjakan. Paham? Baik, sekarang silakan dibagi menjadi berapa kelompok? 2, 3, cukup 3. 1, 2, 3. Ya, sekarang silakan kalian berkelompok. Nanti saya akan berikan hikayatnya. Ya, saya akan berikan hikayatnya. Jadi yang pertama, identifikasi tadi ya, yaitu nanti hikayat yang kalian cari adalah hikayat Bayan Budiman. Bayan Budiman. Ya, silakan kalian cari hikayat Bayan Budiman, kemudian kalian identifikasi. Yang pertama, identifikasi karakteristik. Karakteristiknya ya. Yang kedua, identifikasi nilai-nilai yang terdapat pada hikayat Bayan Budiman. Dan yang terakhir yaitu menghubungkan identifikasi isi dulu, isinya. Nanti kalian tuliskan dulu isinya ya. Jadi isi dan nilai-nilai yang terdapat
pada hikayat Wayan Budiman dengan kehidupan sekarang. Ya, jadi 3. Setelah itu baru nanti kalian presentasikan. Ya, silakan berkelompok, boleh kalian berkumpul ke kelompok kalian masing-masing, kemudian diskusikan, cari hikayat Wayan Budimannya. Ya, cari hikayat Wayan Budimannya. Silakan. Ada di situ? Ada, silakan. Dari HP, dari internet boleh. Ya. Kalau di bukunya ada, silakan kalian cari di buku. Ya, nanti satu kelompok, satu yang akan melaporkan, mempresentasikan. Ya, boleh lah. Silakan berkumpul, silakan berkumpul. Silakan berkumpul. Waktunya saya beri waktu ya. 30 menit cukup? 30 menit cukup ya? 30 menit nanti untuk menyelesaikan tugas ini, kemudian nanti presentasi 20 menit cukup ya? Dan nanti dievaluasi nanti 20 menit lagi cukup. Silakan cukup. Ya, tulis nama kelompoknya juga. Nama kelompok dengan anggotanya tulis. Ya. Jadi ada nama kelompoknya, ada nama anggotanya juga. Ya, nama itu tidak apa. Hanya kata-katanya saja. Biasanya kan di sini kata-kata pakainya arkais, kata arkais tadi itu ada apa tadi itu arkais itu? Apa tadi? Yang pertama itu ada is, kemudian ada apa? Tadi di simak tidak? Iya. Arab itu apa? Tanpa nama? Tanpa nama pengarang. Dan ya di situ kan ada bu. Ya. Berikan alasannya saja di sini kalau yang ini. Alasannya. Seperti ceritanya. Ya, datang. Ini seperti bacaan tidak. Berikan alasan. Ya. Bagaimana? Yang itu kamu tentukan dulu isinya, kemudian isinya setelah isi ditentukan, kemudian nilai-nilainya masih berlaku tidak sama dengan sekarang, masih dipakai tidak, masih relevan sama sekarang, ya. Tulis nama-nama kelompoknya, nama-nama anggotanya. Jadi yang akan mempresentasikan, mengatakan nanti siapa perwakilan ya. Ya, boleh pernah tidak? Ini sudah? Ya, sudah dapat.
Hidayat dan pasti relevan dengan kehidupan sekarang. Coba sesuai. Ya, kelompok tiga. Saya berikan saja ya namanya ya. Itu kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3. Ya, biar tidak bingung. Jadi ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, silakan ditentukan. Jadi waktunya 30 menit cukup ya untuk menganalisis ya. Untuk menganalisis cukup 30 menit. Iya. Kemudian kita tulisannya, iya, di sana ada ini. Jadi kan alasannya semua ditentukan. Ya, kalau arkais di sini kan ada bahasa arkaisnya kan. Bahasa arkais itu bahasa yang bagaimana? Anak-anak, arkais itu bahasa yang bagaimana? Atau bahasa klise sama saja. Bahasa klise. Bahasa yang sudah tidak digunakan lagi dan ditinggalan zaman atau kuno. Nah itu, jadi bahasa yang sudah tidak dipakai lagi karena itu adalah bahasa Melayu. Ya. Berbeda. Ya, beda tidak? Bahasa Melayu. Ya, makanya di situ juga ketika kalian membaca itu berbeda. Nah, ada sedikit janggal gitu ya. Iya, tulis saja. Nama kelompok ada tulis, nama anggota tulis.
ketemu tinggal hubungkan dengan yang sekarang di sini apa, kemudian nilai-nilai itu masih berlaku tidak dengan kehidupan sekarang. Ya. Nah, kamu tuliskan nilai-nilai yang masih berlaku dengan kehidupan sekarang. Sudah? Sudah? Tinggal lakukan saja ini. Apa namanya? Waktunya berapa menit lagi nih? Ya, boleh nanti langsung dipresentasikan saja. Satu lagi kelompok lain akan menambahnya. Ya. Nanti tinggal siapa yang akan mempresentasikannya. Ya. Sudah ketemu? Sudah. Dihubungkan dengan kehidupan sekarang, nilai-nilai yang masih berkaitan dengan kehidupan sekarang. Yang sudah ditemukan. Iya. Bukan dalam kehidupan sekarang. Iya, tinggal di salin saja. Kalau sudah ada tinggal di tulis yang depan sesuai dengan kehidupan sekarang. Ya. Ini sudah? Ini tidak apa-apa, nanti tinggal dibacakan saja. Dibacakan. Kelompok satu bagaimana? Sudah ditemukan semua? Karakteristik. Boleh dibagi yang satunya menulis biar cepat yang satunya menulis tentang hubungan bukan nilai yang tadi relevan dengan kehidupan sekarang. Ya,
Ya sama, tetapi berlaku tidak. Nah, sekarang tinggal seperti saja Pak. Iya, masih relevankah dengan sekarang atau sudah tidak dipakai lagi? Gitu. Ya, kalau tidak dipakai lagi, seperti apa alasannya? Ya, gitu. Sudah? Ini sudah? Sudah. Baik, kalau sudah. Kelompok 3 sudah. Silakan kalau sudah. Ya, kalau sudah dikoreksi lagi. Ya, dikoreksi lagi. Nanti diskusikan lagi. Barangkali ada yang kurang. Barangkali ada yang kurang dikoreksi lagi. Ada? Ini kelompok ini? Oh, jangan satu saja yang mengerjakan. Jangan yang mengerjakan nomor berapa. Ya, kalau sudah selesai nanti didiskusikan kembali seperti itu. Nah, ya, kalau sudah oke. Nah, waktunya tinggal 5 menit lagi. Ya, 5 menit lagi. Nah, kalau sudah 5 menit, nanti presentasikan. Ya. 5 menit lagi. Empat menit lagi. Ya. Ini kalau sudah 5 menit nih, baru 2 menit, 3 menit lagi, nanti langsung ke presentasi. Ya, siapa dulu nanti? Diacak atau ditunjuk? Ya, inisiatif saja lah. Ya, inisiatif saja nanti. Berurutan begitu. Dari 1, 2, 3.
Dari 3 dulu. Ya. Boleh. Nanti dari 3 dulu. Kelompok 3, kelompok 2, kelompok 1. Ya, boleh. Nanti setiap kelompoknya nih, dengarkan nih. Nanti setiap kelompoknya apabila kelompok 3 ini mempresentasikan, kemudian kelompok 1, kelompok 2 nya memberikan masukan, nanti di atas ya di sebagai masukan untuk perbaikan hasil kerja kelompok kalian ya. Begitu juga kelompok 2 dan kelompok 1 nanti seperti itu. 2 menit lagi ya waktunya. Satu menit lagi, siap-siap. Ya. Hanya memberikan tanggapan saja. Ya, hanya menanggapi. Tidak perlu ada pertanyaan. Beri tanggapan. Untuk perbaikan, untuk perbaikan. Bukan untuk menjadikan, tapi untuk memperbaiki. Ini yang kurang. Nah, berikan solusinya. Ya, akhirnya atau hasilnya nanti ya sudah, waktunya habis. Ya. Ya, baik, kelompok 3 sekarang sampaikan, boleh berdiri sambil membacakan hasilnya. Kelompok 1, kelompok 2-nya memperhatikan. Ya, dan memberikan tanggapan. Awas. Tanggapan itu biasanya kalau kalian menurut kelompok kaliannya itu kurang baik, nah berikan perbaikan, berikan masukan untuk perbaikan dari kelompok yang mempresentasikan di awal dan seterusnya, begitu ya. Baik, siapa kelompok 3 yang akan mempresentasikan? Ya, silakan, boleh di situ saja, boleh bacakan. Ya, yang lainnya silakan perhatikan, masih tetap berada di kelompok masing-masing. Silakan, masih berada di kelompok masing-masing. Bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai perwakilan kelompok 3 ingin menjelaskan tentang identifikasi karakteristik, nilai dan isi yang masih terkandung dalam identifikasi ini dalam cerita hidayat dari Islam. Yang pertama adalah karakteristik hidayat merupakan ciri-ciri yang dimiliki oleh teks hidayat. Karakteristik hidayat dalam cerita hidayat Budiman yaitu 1. Karakteristik kemustahil. Dalam cerita teks tersebut adalah sebelum dia pergi berusaha pada istrinya jika ada barang sesuatu pekerjaan jumlah fatwa dengan dua ekor unggas itu hubungan jangan tiada karena fitnah di dunia akan besar lagi tajam dan cari senjata. 2 yaitu karakteristik kesatria. Cerita teksnya adalah lalu Bibi Zainab pun pergi mendapatkan bayan yang sedang berpura-pura tidur. Yang ketiga adalah karakteristik istana sentris. Dalam kutipan teks tersebut yaitu maka beberapa lama ditinggal suaminya ada anak raja yang berkuda lalu melihat rupa Bibi Zainab yang
Yang kelima adalah sejarah anonim. Ya, bagaimana Bu? Ya, lanjut silakan. Yang kedua adalah identifikasi nilai-nilai yang terdapat pada hikayat Dayang Budiman. Nilai-nilai. Ya, dengarkan kelompok yang lainnya. Nilai Coba cocokkan, benar tidak? Sama tidak? Nilai yang terkandung pada hikayat Budiman adalah nilai agama, yaitu berani memberi nasihat apabila seseorang melanggar aturan agama. Yang kedua adalah nilai moral, yaitu sebagai manusia harus menjaga martabat, kesabaran, dan kekayaan. Yang ketiga adalah nilai sosial, yaitu membantu sesama yang membutuhkan. Dan yang keempat adalah nilai pendidikan, yaitu memperoleh ilmu tidak hanya dari satu orang saja. Yang kelima adalah nilai budaya, yaitu burung yang dipelihara disebuti gurunya agar tidak bisa terbang. Yang keenam adalah nilai estetika, yaitu kecantikan Siti Zainab yang diungkapkan dengan kata-kata yang indah. Dan yang terakhir adalah isi dan nilai-nilai yang terkandung pada cerita hikayat Dayang Budiman dari kehidupan sekarang. Yang pertama adalah terdapat nilai religi untuk berdoa kepada Tuhan dan berusaha agar memiliki anak. Dan yang kedua adalah terdapat nilai religi dan pendidikan, yaitu ketika Wajan Maimun mengaji. Dan yang ketiga adalah terdapat nilai kebudayaan, yaitu perjodohan. Namun nilai kebudayaan ini sudah sangat jarang terjadi. Sebagian besar memilih jaga sendiri-sendiri. Dan yang keempat adalah terdapat kewajiban suami mencari nafkah dengan meminta izin istri. Sebaliknya istri juga harus setia kepada suami. Nilai kebudayaan ini masih sesuai dengan kehidupan saat ini, yaitu suami istri harus saling menghormati. Dan yang kelima adalah kata berapa lama ditinggal suaminya. Pada zaman sekarang masih ada pasangan yang melakukan hal tersebut, yaitu nilai kebudayaan dan religi yang hendak dilanggar. Bagaimana menurut kelompok kalian? Itu masih sesuai tidak dengan sekarang seperti itu? Masih ada pasangan yang melakukan, namun sebenarnya dilarang. Soalnya dalam kutipan di dalam ayat adalah kata beberapa lama ditinggal suaminya. Ada anak raja yang berkuda, lalu melihat perempuan di Zainab yang terlalu elok. Berpencanglah mereka untuk bertemu melalui salah satu penumpang miliknya. Tapi ada sekarang, walaupun tidak Sebenarnya dilarang. Ya, baik. Kelompok 1, kelompok 2 ada masukan tidak untuk kelompok 3 yang mempresentasikan ini? Barangkali ada tanggapan gitu atau perbaikan yang lainnya gitu. Harusnya begini atau begitu. Ada tidak? Ya. Berdiri silakan. Kehidupan sekarang. Ya, itu berhubungan dengan kehidupan sekarang masih berlaku atau tidak? Tentang nilai-nilai yang Jadi memberikan tahapan gitu ya. Jadi tahapan saja menurutmu bagaimana? Harusnya bagaimana? Ya. pada itu yang ada pada yang sekarang masih berlaku atau tidak?
masih berkaitan dengan opsi B, tapi kenapa di kelompok ini jadi bingung. Kalau yang berbeda saya tidak menjelaskan apakah di kalian di dalam tesnya. Jadi mungkin kalian masih bingung. Padahal sebenarnya nanti saling yang berkaitan ini. Ya, baik. Tadi seperti itu perbaikannya ya. Nanti tanggapi sebagai masukan untuk kelompok 3 ya. Nanti dipertimbangkan. Baik, berikutnya kelompok 2. Silakan presentasikan. Waktunya 5 menit cukup ya? 5 menit cukup untuk mempresentasikan. Silakan, siapa mau membacakan? Ya, silakan, siapa yang mau membacakan? Waalaikumsalam. Saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan materi hikayat Bayan Budiman. Langsung bacakan saja. Karakteristiknya apa? Identifikasi karakteristiknya itu satu, kemustahilan, meminta nasihat pada burung buyung dan bayan. Dua, kesakian, burung bayan bisa melakukan tindakan seperti manusia. Tiga, istana sentris. Kemudian Mubarok, saudagar yang sangat kaya. Bibi Zainab, anak seorang saudagar kaya. Ya, lanjut. Yes. Langsung nilai-nilainya. Identifikasi nilai-nilai yang terdapatkan dalam hikayat Bayan Budiman. Nilai agama, berani memberi nasihat apabila seorang melanggar aturan agama. Nilai moral, sebagai manusia harus menjaga martabat, kesabaran dan kekayaan. Nilai sosial, membantu sesama yang membutuhkan. Nilai pendidikan, memperoleh ilmu tidak hanya satu orang saja. Nilai budaya, burung yang dipelihara bisa berhenti bulunya agar tidak bisa terbang. Yang ketiga, nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat Bayan Budiman. Kesetiaan seorang wanita pada suaminya, jangan mudah menyerah menghadapi masalah, harus cerdik dan bersabar dalam menghadapi masalah yang berat. Masih di depan tidak kalau di depan sekarang itu. Masih. Ya. Baik, kelompok 3, kelompok 1, bagaimana tanggapannya? Ada yang bisa enggak? Atau ingin memberikan masukan untuk kelompok 2 ini? Tidak ada? Kelompok 1 tidak ada? Kelompok 3 tidak ada? Jadi cukup seperti itu? Ya, baik, kalau cukup. Kelompok 1 sekarang, silakan. Presentasikan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Identifikasi dulu. Identifikasi karakteristik. Akan menjelaskan tentang identifikasi karakteristik. Yang pertama adalah kemustahilan. Dalam teks tersebut terdapat meminta nasihat pada burung, buyung, dan bayan. Burung bayan bisa berpikir untuk menghindari dari pembunuhan. Yang kedua, burung bayan bisa menceritakan banyak kisah hingga 24 malam. Yang terakhir, burung bayan bisa melakukan tindakan bijaksana. Dalam teks atau kalimat-kalimat tersebut terdapat kemustahilan karena tidak mungkin seseorang
tindakan pidana 24 jam. Yang kedua tentang kesaktian. Itu terdapat kalimat burung bayan bisa melakukan tindakan seperti manusia. Apakah mungkin burung bayan bisa melakukan hal tersebut? Yang kedua ada hati karena bisa digunakan untuk menyembuhkan luka. Hati karena dapat menyembuhkan luka itu adalah kesaktian. Yang ketiga ada istilah saintis. Bagian mubarak saudagar yang sangat kaya. Bibi Zainab, anak seorang saudagar kaya. Anak Raja Adam, anak saudagar yang berteman dengan kita. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang identifikasi nilai-nilai yang terdapat pada hikayat Bayan Budiman serta menjelaskan isi dalam nilai-nilai. Yang pertama ada nilai agama. Dalam kutipan teks Bayan Budiman terdapat, maka beristirahatlah tinggalkan perbuatannya yang melanggar aturan Allah SWT yang masih bersangkutan dalam kehidupan sehari-hari. Maksudnya berani memberi nasihat apabila seseorang melanggar aturan. Yang kedua ada nilai moral. Dalam teks apa dicari oleh segala manusia di dunia ini selain martabat, kesabaran, dan kekayaan. Dalam teks Bayan Budiman terdapat bayan yang bijak bukan saja dapat menyelamatkan nyawanya, tetapi juga dapat menyekat istri tuannya daripada menjadi istri yang termasuk dalam Islam Ya, silakan. berlaku bijaksana terhadap sesama. Itu masih berlaku sekarang ya. Harus itu. Sangat. Ya, berikutnya. Yang keempat ada nilai pendidikan. Dalam teks terdapat, setelah umurnya Khojan Maimun 5 tahun, maka diserahkan mengaji kepada banyak guru sehingga sampai umur Khojan Maimun 15 tahun. Dalam kehidupan sehari-hari maksudnya memperoleh ilmu tidak hanya dari satu orang saja, tapi banyak guru atau sumber-sumber yang harus kita cari. Itu masih relevan, sekarang masih berlaku. Sangat-sangat berlaku, apalagi dalam pembelajaran. Ada lagi? Ada yang kelima dan nilai budaya. Adapun akan hamba, tuan ini adalah seperti hikayat seekor unggas bayan yang dicabut bulunya oleh tuannya, seorang istri saudagar dalam kehidupan sehari-hari. Bulu yang dikenal dia dipinangkan dengan anak saudagar yang kaya, anak elok parasnya namanya Bibi Zainab. Cantikan Siti Zainab ini. Dari kecantikan Siti Zainab. Terima kasih dari teman-teman. Ada yang Silakan. Kelompok 3 atau kelompok 2 ada memberikan syarat alat tanggapan, silakan. Ada tidak? Tidak ada. Tidak ada. Baik, kalau tidak ada silakan kalian duduk. Ya, itulah anak-anak semua perhatikan dulu. Nah, itu identifikasi yang terdapat di dalam teks hikayat. Ya, kalian tadi bisa menemukan karakteristik dari hikayat itu, kemudian menemukan nilai-nilainya. Kemudian kalian juga bisa menghubungkan isi dalam nilai-nilai itu dengan kehidupan sekarang, masih relevan atau tidak relevan. Tadi ada yang masih relevan seperti budaya adu praksa, itu sudah tidak relevan dengan kehidupan sekarang, walaupun ada tetapi sudah jarang begitu ya. Untuk pembelajaran inti tadi menentukan itu sudah. Sekarang saya bertanya, yang belum kalian ketahui
dan yang sudah kalian pahami tentang apa yang tadi kalian tentukan, itu apa menurut kalian? Yang bisa dipahami tadi apa? Kalian sudah tahu tentang hikayat? Tahu belum? Tahu ya? Cari tahu. Yang tadinya masih ragu, sekarang sudah tahu, paham strukturnya seperti apa. Ya, kemudian apa lagi? Tadi struktur? Cirinya, kemudian apa lagi? Nilai-nilainya. Jadi paham semua ya, kira-kira ya? Ya, baik. Ya. Nah, ada yang tanya, tujuan dari tes hikayat itu apa begitu? Ada yang bertanya? Silakan, siapa yang mau menjawab? Kalau tidak, barangkali ada yang mau menjawab. Tujuan kita membaca tes hikayat itu apa begitu? Ada tidak di situnya? Ya, boleh jawab. Sebagai pembelajaran. Sebagai pembelajaran. Ya, bagaimana KM nih? Sarana untuk membangkitkan semangat pembacanya. Sarana untuk membangkitkan Semangat pembacanya. semangat pembacanya, begitu ya Sylvia. Jadi yang namanya membaca hikayat itu sama saja dengan membaca karya sastra. Salah satunya adalah untuk hiburan, juga kita mengambil nilai nih ya sebagai pembelajaran, begitu ya. Nah, baik, ada lagi? Ya, baik, kalau tidak ada tadi pembelajaran untuk menentukan atau mengidentifikasi dari struktur, karakteristik, nilai-nilai dan umur sekarang sudah kalian pahami semua. Ya, baik, sekarang silakan kalian kembali ke tempat duduk kalian masing-masing. Ya, silakan kalian kembali ke tempat duduk kalian masing-masing. Sudah? Ya, baik, kalau sudah, sekarang silakan kalian buka buku cara tanya. Bukan kita akan mengevaluasi. Ya, kita latihan. Nanti silakan kalian jawab. Saya akan suguhkan sebuah penggalan teks hikayat. Ya, dan kalian nanti isi. Tuliskan di situ nama kelasnya ya. Ya, baik. Saya akan munculkan soalnya. Ini 15 menit harus selesai ya. Boleh kalian foto dulu boleh. Kalian foto dulu boleh. Barangkali nanti habis baterainya. Boleh kalian foto dulu. Ya. Jadi itu soal evaluasi di sini. Tugas kalian yaitu jawab pertanyaan 5 pertanyaan itu dengan singkat, dengan waktu 10 menit cukup. Cukup lah. Ya, tinggal kamu berikan alasan-alasannya saja. Ya. Sudah? Sudah di foto? Sudah dipoto? Baik, kalau sudah dipoto, nanti akan saya tutup nih. Saya matikan. Infokusnya saya matikan ya. Ya, baik, sekarang silakan kalian kerjakan. Langsung jawabannya saja. Langsung jawabannya saja, tidak apa-apa.
ya, 10 menit. Berarti nanti selesai jam 4 lewat 32 ya. Jam 32, 35 lah paling lama. Nah, kalian kerjaan. Ya, bagaimana? Iya, iya. Masuk ke kata-kata yang memiliki termasuk kata arkais atau klise, ya, bahasa klise atau klise. Tadi yang sudah kalian temukan di diskusi. Apa yang tadi kalian lakukan dalam diskusi. Ya. Ini baru berapa nomor? Ayo cepat waktunya, nanti belum habis. Ya, biasa. Bisa strukturnya saja. Iya, strukturnya ada berapa itu kan sudah kamu tuliskan. Nomor juga nih, ya sekian.
Berikutnya. Ini sampai 5 menit lagi ya. Di dalam jam yang panjang di 8 itu sudah selesai semua. Ya. Jadi 5 menit lagi. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Sudah. Tiga menit lagi waktunya. Nanti kumpulkan. 3 menit lagi kumpulkan.
Ya. Berapa lagi? Masih banyak waktunya habis tuh. Dari lagi. Berapa menit lagi? 1 menit lagi. Ya, 1 menit lagi ya. Ya. Nomor 3 itu betul semua. Aku cuma kayak ini apa itu masuk dalam Ya, waktu kuliah saja. Ya. Sudah? Bawah sini. Terus itu nama kelasnya? Iya. Terus. Ya, kalau ke sini. Kalau sini kan, kalau sini. Ya. Baik. Sudah. Ya. Baik. Ya, hampirnya habis. Ya, bukan. Ya, bukan. Ya, sudah. Ya. Ini sudah. Sudah, ini. Sudah selesai. Ya. Baik. Ya, waktunya habis. Ya, sudah kumpulkan sini. Ya. Lagi ya, bro.
disobek, jangan disobek. Sudah selesai. Jangan disobek. Beri sana. Ya, beri nama, beri nama. Sudah, beri nama, kemudian sini kumpulkan. Sudah. Ya, baik. Ya, sudah paham. Ya, baik. Kalau sudah semua, perhatikan. Silakan duduk yang rapi. Ya. Nah, baik. Duduk yang rapi. Ya. Baik, sudah semua ya. Baik. Perhatikan anakku semua, perhatikan semuanya. Ya, sudah. Ini. Ya, sudah apa? Nah, perhatikan. Ya, sini. Sudah selesai. Ya. Ya. Namanya sudah tulis? Nah, sudah ada di sini. Ya, baik. Tidak apa-apa. Ini namanya. Ya. Nama tulis. Nama sudah tulis. Ya, baik. Ya. Silakan duduk. Baik, perhatikan anak-anakku semuanya. Perhatikan. Tadi pembelajaran tentang hikayat. Ya. Semoga apa yang tadi kalian lakukan, kerjakan, dan kalian temukan di dalam hikayat itu, baik isi maupun nilai-nilainya bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan semoga bermanfaat bagi kalian. Ya, baik. Untuk pertemuan berikutnya, ya, nanti kita akan mempelajari tentang teks geografi. Ya, sama. Kita akan meneladani dari seorang tokoh yang ada di Indonesia yang terkemuka. Seperti siapa? Seperti Presiden Soeharto, Presiden Soekarno, dan Presiden B.J. Habibie dan kawan yang lainnya. Ya, baik. Pembelajaran hari ini kita akhiri dan silakan KM pimpin doa biar kita semua selamat berperjalanan dan selamat sampai di rumah. Silakan, Pak, dipimpin doanya. Sebelum pulang, anak-anak baiknya kita berdoa. Berdoa dalam hati mulai.